dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah putri Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dan saudaranya Abdurrahman sekandung, Abdurrahman bin Abi Bakar. Sayyidatuna Aisyah dan Abdurrahman bin Abu Bakar sekandung, satu ayah satu ibu. Ayahnya Sayyidatuna Aisyah namanya Abu Bakar, ada yang mengatakan namanya Abdullah, julukannya Abi Bakar atau Abu Bakar. Bin Abi Quhafah, namanya ayahnya Utsman, julukannya Abu Quhafah. Sayyidina Abu Bakar namanya Abdullah, ayahnya namanya Utsman, julukannya Abu Bakar. Kalau Abdullah, kalau ayahnya Abu Quhafah. Adapun istrinya Ummu Ruman, ada yang mengatakan Ummu Rauman, ada yang memakai tasdid roknya Ruman, ada yang memakai fathah roknya Rauman, ya, Ummu Ruman atau Rauman. Ummu Ruman ini namanya Zainab binti Amir. Dia garis keturunannya, ya, ketemunya nanti bin Malik bin Kinanah. Namanya Zainab binti Amir. Ummu Ruman ini termasuk yang dinyatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti bidadari. Man sarrahu an yanzura ila imra'atin minal huril ain falyanzur ila Ummi Ruman. Katanya Rasulullah, siapa yang ingin mengetahui sifat perempuan yang bakal menjadi bidadari, itu berarti istrinya orang yang akan menjadi seperti bidadari, nah, bahkan bisa lebih cantik dari bidadari, yaitu maka hendaknya melihat kepada Ummu Ruman, istrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau ibunya Sayyidatuna Aisyah. Secara tidak langsung mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Rasulullah sedih. Ditambah kesedihannya dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib yang hanya berjarak 3 hari, sehingga menambahkan kesedihan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal istri, ditinggal paman yang keduanya sangat dicintai oleh Rasulullah, juga mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih Nabi Muhammad, apalagi kalau ketika melihat putri-putrinya, seperti Sayyidatuna Fatimah dan yang lain sebagainya yang saat itu masih kecil. Dan juga nampak kesedihan Nabi Muhammad ketika melihat 2 putrinya yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum, karena keduanya telah dicerai oleh putranya Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah. Nah, Abu Lahab memiliki 2 orang anak yang bernama Utbah dan Utaibah. Utbah suami Ruqayyah, Utaibah suaminya Ummu Kulthum.
keduanya mencerai putrinya Rasulullah atas perintah ayahnya, yaitu Abu Lahab. Setelah turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, karena saat itu Abu Lahab sangat jengkel dengan Nabi, nggak terima gitu. Nabi menceritakan tentang Isra, Abu Lahab nggak mempercayainya. Akhirnya Nabi Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Katanya Abu Lahab, celaka kamu ini wahai Muhammad. Ya. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kita? Nah, karena saat itu diperintahkan oleh Allah untuk mengkabarkan cerita Isra. Sedangkan Nabi Muhammad bimbang mau menceritakan, pasti mereka nggak percaya. Nggak diceritakan perintahnya Allah untuk menceritakan. Akhirnya Nabi Muhammad membuat pengumuman untuk mereka berkumpul. Setelah mereka berkumpul, hanya menyampaikan hal tersebut, akhirnya Abu Lahab jengkel. Tabban laka ali hadza jama'tana. Celaka kamu, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Katanya Abu Lahab. Akhirnya turun ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Justru yang celaka Abu Lahab, dan yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, saat itu tidak ada dalam benak Nabi pikiran untuk menikah atau membuka jalan untuk menikah. Karena Nabi sangat terkenang dengan istrinya, yaitu Sayyidatina Khadijah. Nah, karena Sayyidatina Khadijah luar biasa kepada Nabi. Mungkin kalau istri-istri zaman sekarang seperti itu, berat suaminya itu mau menikah lagi, mikir-mikir. Nah, sekarang durung mati bojone so. Ati rabi meneng kok Mas, lah aku mati. Jarine sing lanang, lah isok sak durunge kon mati rabi meneng aku. Kenapa? Oh, cerewet. Cerewet yang ini dan itu. Ini ndak Sayyidatina Khadijah, sam'an wa ta'ah. Apa yang dikatakan Nabi didengarkan dan dijalani. Semua yang dimilikinya dipasrahkan ke Nabi. Wes pasrah. Kalau sekarang, waduh, punyanya suami diatur. Punyanya dia. Oh, jangan sampai suaminya tahu. Suaminya nggak boleh menyembunyikan apapun yang dimilikinya, tapi dia menyembunyikan segalanya dari suaminya. Yang disampaikan ke suaminya yang kecil-kecil, sing gede-gede udah. Sayyidatina Khadijah enggak, semuanya dikasihkan ke Nabi. Ghasidah mudhariyah. Dikatakan apa? Allati badzalat amwalaha li Rasulillahiyan tasuru. Dikorbankan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Membantu menolong dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika meninggal sangat sedih Nabi. Sangat susah Nabi. Enggak ada pikiran, keinginan saat itu untuk menikah lagi, nggak ada. Akhirnya ada seorang perempuan, Khawlah binti Hakim, istrinya sahabat Utsman bin Mad'un. Yang mana keduanya ini, Khawlah binti Hakim dan Utsman bin Mad'un, termasuk dua sahabat yang pertama hijrah ke Habasyah. Lah Khawlah mengetahui ada diperlukan bantuan untuk Nabi yang membantu mengurus rumah tangganya dan yang lain sebagainya. Walhasil sampai Khawlah tersebut menyampaikan kepada Nabi
dengan perkataan, ya Rasulullah ala tatazawwaj. Ya Rasulullah, gak nikah tah. Mau gak kamu menikah wahai Rasulullah? Katanya Rasulullah, man, siapa? Siapa yang mau aku nikahi? Ya, katanya Khala, in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban. Kalau engkau mau, ada yang gadis, ada yang janda. Kalau gadis, ibnatu ahabbi khalqillah ilaik, Aisyah binti Abi Bakar. Kalau gadis, ya putrinya orang yang paling kau cintai, yaitu putrinya Sayyidina Abu Bakar, namanya Aisyah. Kalau janda, Sauda ibnat Zam'ah. Sauda binti Zam'ah telah beriman kepadamu dan mengikuti, ya, menjalani apa yang kau katakan. Akhirnya kata Nabi, fadhabi fadkurihi ma'alai. Ya, kalau gitu coba kamu pergi, ceritakan kepada mereka tentang aku, sampaikan ke mereka tentang aku. Datang Khawla ke Sayyidina Abu Bakar, lalu mengatakan kepada istrinya Sayyidina Abu Bakar, ya Ummah Ruman, madza adkhalallahu azza wa jalla alaikum minal khair wal barakah. Wahai Ummah Ruman, Allah telah memasukkan kepada kamu atau memberikan kepada kamu kebaikan dan keberkahan. Katanya Ummah Ruman, madza, apa itu? Arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtubu alaihi Aisyah. Aku diutus Nabi untuk melamar Aisyah. Jadi untuk Aisyah mau melamar Nabi. Hanya katanya Ummah Ruman, intadhiri Abu Bakrin hatta ya'tiya. Tunggu Abu Bakar sampai dia datang. Datang sana Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, madza adkhalallahu alaikum minal khair wal barakah. Wahai Abu Bakar, Allah telah memberikan kepada kamu kebaikan dan keberkahan. Katanya Sayyidina Abu Bakar, apa itu? Rasulullah mengutusku untuk meminang putrimu Aisyah. Katanya Sayyidina Abu Bakar, wa hal tasluhu lahu innama hiya ibnatu akhi. Pantas tah apa Aisyah itu untuk Rasulullah, sedangkan Aisyah itu adalah putri saudaranya. Sayyidina Abu Bakar menganggap dirinya adalah saudara Nabi. Hanya datang ke Rasulullah. Khawla datang ke Rasulullah menyebutkan apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar. Lalu katanya Rasulullah, irji ilaihi faguli lahu ana akhuka wa anta akhi fil Islam wa ibnatuka tasluhuli. Katanya Rasulullah, kembalilah kamu kepada Sayyidina Abu Bakar, sampaikan apa kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa aku adalah saudaramu dan engkau adalah saudaraku dalam Islam dan putrimu pantas untukku. Kembali menyampaikan, ya, kepada Sayyidina Abu Bakar apa yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Khawlah, intadiri, tunggu sebentar. Wa kharaj, keluar. Galat Ummah Ruman, inna Mut'im bin Adi qad kana dzakaraha ala ibnihi Jubair. Katanya Ummah Ruman, sebelum Rasulullah datang ada Mut'im bin Adi. Saat itu Mut'im bin Adi telah melamar Sayyidina Aisyah untuk putranya yang bernama Jubair. Lah sedangkan Sayyidina Abu Bakar memiliki sifat perangai yang tidak mau membatalkan janji atau mengingkari janji. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang kepada Mut'im bin Adi. Ada istrinya Ummul Fatah. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, istrinya Mut'im bin Adi mengatakan hal kepada Sayyidina Abu Bakar yang walhasil intinya bahwa nggak jadilah, nggak jadi, sehingga lalu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar menerima lamaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah Sayyidina Aisyah itu
satu-satunya istrinya Nabi yang perawan, tidak dengan yang lainnya. Sayyidatina Aisyah termasuk yang memiliki kemuliaan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana pernah disebutkan di dalam hadis, ya, Rasulullah ditanya, siapa yang paling kau cintai dari laki-laki dan siapa yang kau cintai dari perempuan? Rasulullah mengatakan, minar nisa Aisyah wa minar rijal abuha. Kalau perempuan Aisyah, kalau laki-laki ayahnya. Itu tentunya setelah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatina Aisyah ini termasuk perempuan yang alimah, sehingga tidak sedikit daripada para sahabat yang bertanya kepada beliau tentang ilmu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman atau Sayyidina Hisham bin Urwa, Imam Atha dan yang lain sebagainya. Bahkan mereka mengatakan, ma ra'aitu ahadan a'lama bil Qur'an wala bi faridatin wala bi halalin wala bi haramin wala bi fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin wala bi hadithil Arab wala bi nasabi min Aisyah. Katanya Hisham bin Urwa, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih alim tentang Al-Quran, tentang kewajiban, tentang halal, tentang haram, tentang fikih, tentang kedokteran, tentang syair, tentang cerita Arab atau nasab dari Aisyah. Nggak ada yang aku lihat yang lebih alim dari Sayyidatina Aisyah. Bahkan Imam Zuhri mengatakan, lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami' azwajin Nabi wa ilmi jami'in nisa lakana ilmu Aisyah afdhala. Kalau misalnya digabungkan ilmunya Sayyidatina Aisyah atau dibandingkan ilmunya Sayyidatina Aisyah dengan ilmunya seluruh istri-istrinya Nabi, bahkan seluruh perempuan di alam semesta ini, niscaya ilmunya Aisyah lebih unggul. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 2.210 hadis. 2.210 hadis. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Sayyidatina Aisyah itu masih berusia 18 tahun. Ini meninggal, Sayyidatina Aisyah masih berusia 18 tahun. Lah beliau meninggal, Sayyidatina Aisyah meninggal, ada yang mengatakan tahun 57, ada yang mengatakan tahun 58, ada yang mengatakan 58, dan usianya 66 tahun. Dimakamkan malam hari, meninggal pada bulan Ramadan. Dan Sayyidatina Aisyah memiliki julukan dengan Ummu Abdillah. Memiliki julukan dengan Ummu Abdillah, yaitu Abdullah itu adalah putranya saudarinya yang bernama Asma. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Sayyidatina Aisyah dijuluki dengan Ummu Abdillah karena Abdullah ini yang dicintai oleh Sayyidatina Aisyah. Lah beliau mendengarkan atau meriwayatkan daripada Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda, man ahdatha, siapa yang membuat hal yang baru, fi amrina, dalam perintah kami, perintah kita, hadza ini, atau dalam riwayat fi dinina, dalam agama kami ini, ma laisa minhu, apa yang tidak ada dari perintah
Apa yang tidak ada dari agama fahuwa rad, maka itu tertolak. Ini hadis mengenai tentang bid'ah. Bid'ah itu gini. Membuat sesuatu yang baru tapi tidak ada dalilnya. Nah, tidak ada dasarnya. Selain tidak ada dasar, menyalahi. Nah, lah itu yang dinamakan dengan bid'ah. Lah, segala sesuatu yang kita buat dan kita atas namakan agama atau ajaran agama, tapi tidak berdasarkan dari pondasi agama, Al-Quran, hadis, ijma, athar dan lain sebagainya, maka itu tertolak, tidak diterima, tertolak. Berarti kalau berdasar, walaupun itu tidak dilakukan oleh Nabi, maka diterima. Diterima. Asal tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis. Sehingga nggak memukul rata seperti ungkapan kelompok-kelompok lain yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu dalam neraka. Itu memukul rata. Jadi apapun sudah enggak seperti itu. Jadi terkadang memang nggak perlu dilakukan oleh Nabi. Tidak juga dilakukan oleh para sahabat. Lalu dibuatlah orang-orang setelah mereka. Mungkin dibuat oleh tabi'in, mungkin dibuat oleh tabi'in. Tapi yang mereka buat ini, yang mereka lakukan ini tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi ijma atau athar. Maka ini nggak sesat. Dan ini tidak menyebabkan masuk neraka. Karena apa? Bisa diterima. Bisa diterima. Tapi kalau perkara tadi itu menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis atau menyalahi athar, dibuat, ini ditolak. Nggak mendapatkan pahala, justru bisa menyebabkan orang tersebut mendapatkan dosa, tergantung yang dilakukan tadi itu. Tergantung yang dilakukan. Katanya itu kata Imam Syafi'i, ma ahdatha wa khalafa kitaban au ijma'an au atharan fahuwal bid'atu dhallah. Sesuatu yang baru, sesuatu yang dibuat baru. Yang baru yang dibuat ini menyalahi Al-Quran, menyalahi ijma, menyamai athar, itu adalah bid'ah yang menyesatkan. Tapi sebaliknya, wa ma ahdatsa minal khairi, kalau kita membuat kebaikan baru, membuat kebaikan yang baru. Kebaikan yang baru yang kita buat ini walam yukhalif kitaban, wala ijma'an, wala atharan, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi ijma' kesepakatan para ulama, juga tidak menyalahi athar, fahuwal bid'atul mahmudah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Lah bid'ah yang terpuji bisa memberikan pahala, memberikan kemuliaan bagi yang menjalankan, yang membuatnya, apalagi diikuti yang lain, sehingga masuk dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha au kama qal. Siapa yang membuat kebaikan, kebaikan yang dibuat itu tadi dikerjakan,
olehnya, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang menjalankan kebaikan yang ia buat juga, ya, tanpa kurang sedikit pun. Karena itu sehingga dibagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah sayyi'ah jelas kita tidak diperkenankan untuk menjalankan, melakukan, apalagi menyebarkan. Karena itu yang masuk dalam hadisnya Rasulullah, dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tapi kalau itu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang bagus, maka dianjurkan kita untuk melakukan, bahkan mengajarkan kepada yang lainnya untuk melakukannya. Seperti apa? Seperti salat tarawih. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab dikumpulkan dan dilakukan dengan berjamaah yang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Nabi hanya sholat tarawih berjamaah 2-3 malam atau 4 malam. Setelah itu Nabi nggak keluar. Nggak keluar Nabi. Akhirnya apa? Sahabat sholat sendiri-sendiri. Ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di rumah, nggak ngumpul. Kenapa? Nabi khawatir diwajibkan. Karena 1 hari Nabi keluar, ada yang ngikuti. 2 hari tambah banyak, 3 tambah banyak. Nabi khawatir menjadi wajib nantinya, Nabi mundur, nggak keluar. Akhirnya berjalan hari, bulan, tahun, sholat tarawih itu dilakukan sendiri-sendiri. Sholat di malam-malam Ramadan dilakukan sendiri-sendiri. Sayyidina Umar ngelihat kok nggak menyenangkan gini. Nabi sudah nggak ada. Untuk dijadikan wajib oleh Allah nggak mungkin. Kenapa? Sudah nggak ada Nabi. Kalau ada Nabi mungkin bisa diwajibkan, tapi sudah nggak ada Nabi nggak mungkin bisa diwajibkan. Lewat siapa menyampaikan itu wajib? Kalau dulu kan lewat Nabi, ini dari sunnah menjadi wajib atau dari wajib menjadi sunnah lewat Nabi. Lah kalau nggak ada Nabi, malaikat Jibril aja sudah nggak turun yang menyampaikan wahyu, nggak mungkin. Dilihat nggak enak. Akhirnya Sayyidina Umar ngumpulkan untuk dilakukan salat tarawih berjamaah. Dipilih sama Sayyidina Umar imam. Akhirnya berjalan 1-2 berjamaah, enak. Akhirnya lalu Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhih. Katanya Sayyidina Umar, sebagus-bagusnya bid'ah ya ini. Baru. Tapi tidak melanggar, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi ijma', tidak menyalahi athar. Maka itu bid'ah, tapi bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Lah hadis ini memberikan keterangan kita kalau mau mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan ketaatan, itu harus melalui iktida, mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Jangan mendekatkan diri kepada Allah dengan akal-akalannya. Kepingin mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan akal-akalannya. Iki koyo api, iki koyo enak, koyo bagus. Tapi nggak berdasar. Lah ini akhirnya bisa nggak mendekatkan kita, justru malah menjauhkan dan memberikan menjadikan kita di tempat yang salah. Nah, sehingga kalau kita mau mendekatkan diri dengan kebaikan ketaatan, ikuti Al-Quran, ikuti hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah di situ apa yang kamu jalankan bisa diterima oleh Allah dan membuat kamu dekat. Tapi kalau kita dengan amalan yang tidak berdasar, tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasulullah, alias menyalahi, maka apapun yang kita lakukan dari perbuatan yang kita anggap baik tadi itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita
untuk selalu mendekatkan diri kita kepadanya dengan mengikuti apa yang telah diajarkan olehnya dalam Al-Quran dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada permintaan Al-Fatihah untuk ahli kubur.